Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taquluna turasa aqlal lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Jadi para pembangkang Rasulullah itu pada saat Rasulullah diturunkan di Mekah, karena merasa dia level yang lebih tinggi daripada Rasulullah, maka dia merasa telah mendapat cobaan dari Tuhannya. Lalu kemudian dia berhasil melalui ujian dari Tuhannya itu, dan Tuhan telah memuliakannya. Jadi kau tidak berhak untuk menyuruh aku untuk menghentikan penyembahan kepada berhala Muhammad. Ada juga pembangkang Rasulullah yang mengatakan, Tuhan telah mengujiku dan membatasi rezekiku, Tuhan telah menghinakanku. Entah mengapa dia berkata seperti itu tetap menunjukkan bahwa ada semacam kekufuran, ada semacam ketidakpercayaan kepada Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ibrahim dianggap maha kecil sehingga memerlukan berhala-berhala dia yang berjumlah 360, yang merasa saking banyaknya dewa-dewa itu meliling-lilingnya, maka dia merasa mendapat semacam kekuatan, sugesti, semacam perlindungan. Allah tebas itu semua pernyataan-pernyataan pembangkang Rasul. Sekali-sekali tidak ada peradaban, tidak ada kemajuan, tidak ada itu yang namanya suatu negeri yang dianggap sebuah negeri yang makmur jika negeri itu tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian sama sekali itu tidak ada di hati kalian, di akal kalian, di nafsu kalian, di batin kalian untuk memuliakan anak yatim. Tidak seperti Nabiku Rasulullah SAW, sangat memuliakan anak yatim. Dan kebiasaan kaum kafir Quraisy adalah itu, kalau sebuah keluarga di mana keluarga itu sangat kaya raya, itu trik-trik, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan warisan dari yang sudah meninggal itu. Semakin dia memiliki semacam kekuatan fisik atau kekuatan kekuasaan, itu dia mendapat jatah yang besar. Makanya Allah mengatakan di sini, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Ini ahli fikih Islam pasti paham betul maksud dari ayat ini. Segala cara itu maksudnya adalah walaupun dia tidak memiliki kedekatan dengan yang telah wafat itu, namun ketika dia ada kekuasaan di dalamnya, hari itu meninggal, harta warisannya milik dia. Konyol. Padahal si yang meninggal ini yang ngurus itu anak-anaknya, istrinya, suaminya. Itu luar biasa zalim kaum kafir Quraisy. Sehingga kalau si yang meninggal itu tidak terima, ya sudah, mau perang, mau berantem, ayo, begitu. Maka hidup emang sudah seperti di apa sih istilahnya itu, di alam rimba belantara yang sangat ganas pada saat zaman Rasulullah itu. Ketika kita pergi haji, ada kaum Badu itu sangarnya luar biasa, sangat tidak higienis. Itu mungkin 1000 kali lipat itu sangarnya kaum Arab zaman dulu. Makanya kalau tidak dengan cara perang, ya bagaimana Islam ditegakkan? Namun ingat sekali lagi,
Itu yang paling terakhir. Rasulullah udah paling mentok gitu. Ketika akalnya sudah tidak bisa lagi diajak berbicara, batinnya apalagi hawa nafsunya udah nggak bisa lagi untuk diajak bicara. Untuk mengembalikan fitrah Ibrahim, atau mengembalikan kepada la ilaha illallah, yang mau tidak mau. Namun jangan dianggap juga itu sebagai mukjizat Rasulullah. Jatuhnya nanti apa yang didogmakan kepada Rasulullah, kaum orientalis bahwa Rasulullah itu maniak perang, ya jadi kenyataan. Karena umatnya mengikuti. Apa-apa langsung ngambil jalan perang, apa-apa langsung ngambil jalan perang, apa-apa langsung nebas kepala. Terbukti dengan terpenggalnya Husain di Karbala. Luar biasa itu memang keturunan Muawiyah itu. Yazid si tukang mabuk. Jadi begitu, saking gelapnya itu dunia jahiliyah pada saat Rasulullah. Maka ketika turun surat Al-Fajr, sekali lagi iblis tuh betenya luar biasa. Aduh, iblis itu ya, kalau mengeluarkan strategi, detailnya itu benar-benar diteliti. Maka kita lihat itu kiblat-kiblat iblis, di mana kemaksiatan sangat merajalela itu. Sangat kuat pondasinya. Dan semua pondasi-pondasi yang sudah dibangun oleh iblis dari akar bawahnya itu, strateginya itu kalau sudah turun Al-Quran ditebas lagi. Aduh, kapan gue berhasil ya kalau caranya begini. Ngelihat anak cucu Adam benar-benar tersiksa, terhina dari sejak lahir sampai mati. Makanya bete nih surat Al-Fajr datang iblis. Kalau di zaman sekarang nih, warisan ini udah secara pribadi luar biasa. Dari makan di warteg, dari makan di nasi padang, dari ngobrol antar relasi, itu kalau udah warisan, kalau teman-teman ngobrol, banyak cerita-cerita bagaimana orang menghalalkan itu, mengambil warisan. Ada adik kakaknya perempuan, adiknya lelaki, dikuasain betul itu warisan sama perempuan itu. Padahal secara Islam jelas, walaupun dia perempuan, anak pertama, dapatnya hanya seberapa itu. Bicara dengan ahli fikih Islam itu hanya berapa, 1/10 atau 1/3. Makanya geleng-geleng kepala. Haknya sabar saja kalau melihat luar biasa memang kerakusan yang sudah disematkan iblis kepada laknatullah. Padahal Allah menegaskan itu mencampur adukan dan hak antara hak. Nah, kalau mau bicara hukum Islam nih, di sini tempatnya. Maksud Fatimah begitu. Jangan di saat warisan sini udah jelas-jelas aku anaknya, dipersulit dengan cara mengatakan bahwa Rasulullah itu, para nabi meninggal tidak meninggalkan warisan untuk keluarga, untuk seluruhnya, untuk umat, termasuk Ahlul Bait adalah untuk seluruh alam semesta. Memang mulia juga uraian Abu Bakar pada saat itu, mulia karena ingin saking melindunginya Ahlul Bait, karena memang dia memiliki tulisan yang sangat banyak di kaum kafir Quraisy. Telinganya sudah membisiki bagaimana caranya itu, pokoknya Ali harus putus kepalanya. Karena banyak pembesar kaum kafir Quraisy itu tewas di tangan Ali. Luar biasa dendamnya mereka. Luar biasa dendamnya, segala cara pasti. Makanya biarkan Ali sakit hati padaku, biarkan Fatimah sakit hati kepadaku. Yang penting ketika aku hidup, seujung rambut Ahlul Bait tidak akan pernah tersentuh oleh kaum kafir Quraisy. Di batinnya Abu Bakar. Makanya kalau Sunni Syiah ini lagi bertengkar gak jelas ini, itu laknatullah luar biasa kejamnya itu. Padahal sahabatnya, keluarganya itu, aduh, benar-benar sangat membantu perjuangan Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Alhamdulillahirabbil alamin.